Salam semua para tetua, jumpa lagi bersama Mimin di channel Alurmu. Semoga para pendengar Alurmu selalu senantiasa dinaungi kebahagiaan, kesehatan, serta rezeki yang cukup. Oke, Mimin langsung lanjut ceritanya. Selamat mendengarkan dan hidupkan imajinasi para tetua. Cerita pun dimulai. King Sui mengevaluasi kembali kekuatan klan Jiu. Orang harus tahu bahwa di benua Phoenix, para prajurit False God adalah yang terbaik. Kedua pria tua itu berada di antara kelas 3 hingga 4 dewa semu, dan mereka berdua sedang menonton King Sui sekarang. King Sui tidak menghentikan tindakan orang-orang tersebut dan dia juga tidak berbicara. Dia sedang menunggu orang tua itu berbicara dan melihat apa yang akan dia lakukan selanjutnya. "Kau siapa? Mengapa kau mencari masalah dengan klan Jiu?" ucap orang tua itu dengan tenang menatap King Sui. King Sui dengan tenang menjawab, "Kau tidak tahu apa-apa, namun kau di sini berbicara omong kosong. Kau benar-benar salah, aku hanya berjalan-jalan dengan istriku, namun mereka menghalangi jalanku." Awalnya, karena dia adalah orang tua, King Sui ingin menahan kata-katanya. Tetapi lelaki tua itu memamerkan senioritasnya dan karena itu, King Sui tidak memberinya wajah apapun. "Aku melihatmu secara berurutan melukai 2 dari anggota klan Jiu kami. Ini adalah kota Sanwu, tidak ada orang yang memiliki masalah dengan klan Jiu kami," ucap orang tua itu. Dia berkata dengan tenang. Hahaha. King Sui tertawa dengan jijik saat dia melihat lelaki tua itu mencoba memberi ceramah. "Aku tidak tahu apakah ini niat Jiu Clan, tapi biarkan aku menjelaskannya. Jangan mencari masalah untuk diri sendiri. Jika tidak ada yang bisa menyelamatkan kalian. Jangan buang waktuku," ucap King Sui merubah ekspresinya. Dia hanya ingin keluar untuk melihat-lihat dengan kedua wanitanya, tapi sekarang moodnya sudah hancur. Dia tidak punya banyak waktu untuk menemani mereka. Jadi dia tidak ingin membuang waktu lagi untuk ini. Orang tua itu terkejut dan dengan alisnya berkerut berkata, "Dasar kau ceroboh dan bodoh. Aku ingin melihat bagaimana kau bisa membuktikan kata-kata yang kau ucapkan." Hahaha. King Sui tertawa dan berkata, "Hanya dewa semu tingkat 3 sudah berperilaku sombong seperti ini. Tidak mungkin kota Sanwu hanya memiliki tingkat kekuatan ini, bukan? Aku ingin mendapatkan penjelasan tentang apa yang terjadi hari ini, bahwa salah satu master atau sesepuh kalian keluar sekarang." Pada contoh ini, lelaki tua itu khawatir karena lawannya dapat melihat kekuatannya hanya dengan sekilas. Ini berarti lawannya lebih brilian dari dia, tapi pria itu masih terlalu muda. Memang seorang pemuda tidak boleh diremehkan. Jadi, sepertinya dia tidak akan bisa menggertak King Sui. Tetapi lelaki tua itu masih percaya diri dan memutuskan untuk membuang rasa kekhawatirannya. Dia berharap kekuatan pemuda itu tidak sekuat itu. Para dewa hanya mengenali yang kuat dan setelah ragu-ragu sejenak, dia menantang King Sui, "Aku ingin melihat apakah kau benar-benar memiliki kekuatan. Jangan terlalu banyak bicara dan tidak ada tindakan," ucap King Sui dingin. Setelah dia berbicara, tangan lelaki tua itu terulur ke arah King Sui. Bisa dikatakan bahwa begitu para ahli bergerak, mereka akan tahu. Tangan lelaki tua itu dipenuhi dengan dao surgawi, tetapi meskipun itu layak, itu tidak dianggap apa-apa di mata King Sui. King Sui dengan cara yang sama mengulurkan tangannya dan segera memukul tangan pria tua itu, menyebabkan dia mundur lebih dari 10 meter. Seluruh lengannya terkilir dan kehilangan semua perasaan. Pada saat inilah dia tidak bisa mempercayai kehebatan King Sui. "Suruh Master Klan Jiu keluar. Jika kau tidak tahu yang lebih baik dan bersikeras, aku akan melumpuhkan kalian semua," King Sui dengan santai berkata. Bagi para pejuang, kultivasi lebih penting daripada nyawa mereka sendiri. Jika kultivasi mereka lumpuh, mereka lebih baik mati. Jauh lebih baik mati daripada sampai pada tahap tidak berguna ini dan tidak bisa menyelesaikan apapun. Setelah mendengar ancaman King Sui, mereka panik.
Orang tua lain yang tampak tenang berkata, "Adik kecil ini, bagaimana kalau menemaniku ke Jiu Clan dan kami akan bertanggung jawab padamu?" King Sui menertawakannya, "Karena aku sudah berbicara, aku tidak ingin merubah keputusanku, dan jika tidak ada yang bertanggung jawab dari klan Jiu melangkah maju, aku akan melumpuhkan kalian semua," ucap King Sui. Orang tua itu dengan tegas berhenti berbicara dan segera terbang ke udara dan melepaskan beberapa kembang api. Kembang api itu adalah bantuan pencarian sinyal khusus dari klan Jiu dan itu adalah sesuatu yang berharga. Item ini bukanlah sesuatu yang bisa dimiliki siapapun di Jiu Clan. Untungnya, sekelompok orang bergegas ke sini dalam waktu yang ditentukan. Itu tidak terlalu jauh dari Jiu Clan, itu cukup untuk melakukan beberapa perjalanan ke sana kemari. Kali ini, setidaknya ada 30 orang yang datang. Ada yang tua dan muda, dan tepat di depan kelompok itu ada seorang pria yang sedikit lebih tua yang bisa dianggap sesepuh. Eksistensi yang telah mencapai tahap kesempurnaan agung Dewa Semu. Ini adalah seseorang yang telah melalui 10 kesengsaraan Dewa Semu. King Sui tahu bahwa pria yang agak tua ini seharusnya menjadi ahli di Jiu Clan. "Adik kecil ini, saya Jiu Yanzhen. Aku bertanggung jawab atas urusan klan Jiu. Jika ada junior yang menyinggung Anda, saya ingin meminta maaf kepada Anda. Ada banyak anggota di klan kami sehingga perhatian mungkin kurang dalam beberapa hal. Saya harap Anda bisa mengerti. Jika Anda mengalami kerugian, kami akan memberi kompensasi." Pria itu dengan lembut berkata. King Sui merenung pada dirinya sendiri, betapa tajamnya pria itu. Jiu Clan sudah merasa malu tetapi dengan beberapa kata, Jiu Yanzhen mengaitkannya dengan hal generasi senior yang mengalahkan junior tidak akan dianggap malu. Di antara prajurit, yang kuat adalah Master, jadi karena kekuatan King Sui kuat, dia memiliki kapasitas untuk dianggap sebagai senior. Jika mereka datang ke King Sui dengan penuh api dan amarah, dia bisa melawan dan memukuli mereka. Tetapi sekarang mereka telah merendahkan diri dan meminta pengampunan dan menawarkan kompensasi, tidak ada yang bisa dilakukan King Sui. Awalnya, King Sui berencana membuat Master Jiu Clan menawarkan permintaan maaf dan mengakhirinya di sana dan kemudian mengkhianati harapannya, bahkan tanpa membuat permintaan, mereka telah melakukannya. Sebelum ini, dia tidak kalah. Bahkan, dia malah memukuli 2 orang. Jadi, dia memutuskan untuk berhenti di situ. King Sui juga tidak ingin mencari masalah. Kultivasinya telah meningkat secara signifikan. Sekarang dia bisa berurusan dengan pihak lain secara damai, tanpa memperdebatkan seluk-beluknya sambil bersikap murah hati. Dia merasa bahwa menjadi murah hati adalah sifat yang baik tetapi ada juga batasannya. Misalnya, jika mereka melakukannya lagi, tidak akan ada pengampunan karena orang seperti itu tidak pantas mendapatkannya. Secara kebetulan, kami tiba di sini dan karena kami telah menemukan resolusi, itu saja. Saya selalu membalas hormat berkali-kali. Saya tidak ingin masalah seperti itu lagi. Semakin besar klan Anda, semakin Anda harus menahan diri. Saya tidak bermaksud untuk menguliahi Anda karena saya tahu Anda penuh penghinaan, tetapi ada banyak orang yang tidak mampu memprovokasi Jiu Clan dan Anda bahkan tidak perlu mempertimbangkan apakah itu termasuk saya. Selama kita menjaga jarak, semuanya akan baik-baik saja. Setelah berbicara, King Sui menarik kedua wanita itu bersamanya dan pergi. Setelah ini terjadi, dia tidak berminat untuk terus berjalan dan dengan demikian menuju ke luar kota Sanwu. Jiu Yanzhen menatap tajam saat King Sui pergi. Dia ingin memintanya untuk tetap tinggal dan mampir ke rumah mereka untuk mengobrol tetapi menahan diri dari ide ini. Dia tidak tahu bagaimana pemuda ini mendapatkan kekuatannya. Bahkan keturunan leluhur tidak begitu menonjol. Jiu Yanzhen adalah kepala klan Jiu Clan. Dia mungkin tampak muda tapi sebenarnya dia hampir melewati masa jayanya. Selain itu, dia menderita beberapa luka berat ketika dia masih muda, yang mempengaruhi umurnya, meskipun keadaan ini normal. Hampir semua prajurit mengalami luka sampai batas tertentu. Kakak,
Apakah kita akan membiarkan dia pergi? Seorang lelaki tua dengan rambut putih salju berkata, "Jika kita tidak membiarkan dia pergi, apa kau tahu apa yang akan terjadi, mengingat kekuatannya jauh melebihi kekuatanku." Jiu Yanzhen menghela nafas tanpa melihat orang tua yang memanggilnya. Orang tua itu menarik napas. Jiu Yanzhen benar-benar yang terkuat di generasi mereka dan akan dianggap sebagai 5 teratas dalam klan, orang yang memang telah melewati kesengsaraan dewa semu 10 kali. Namun, pejuang yang begitu kuat benar-benar bisa mengatakan bahwa kekuatan pemuda itu jauh melebihi miliknya. Banyak orang berbagi pemikiran yang sama dengan lelaki tua itu, tetapi tidak seperti yang lain. Jiu Yanzhen tidak hanya heran dengan kekuatan King Sui, tetapi juga dengan hal lain yang dikatakan King Sui. Tidak banyak yang bisa memprovokasi klan Jiu, namun dia yakin klan Jiu tidak bisa memprovokasi pemuda ini. Ada juga masalah asuhan Jiu klan, dia sudah menyadari masalah antara King Sui dan Jiu Yunlong. Jika tidak, dia tidak akan muncul untuk meminta maaf. Orang-orang dari klan Jiu bukanlah jenis yang keji. Jiu Yunlong hanya sombong dan ingin terlihat menarik. Ini sendiri tidak salah. Yang salah adalah dia tidak mampu memusuhi King Sui. King Sui meninggalkan kota Sanwu dengan kedua wanitanya. Adapun apakah dia akan memiliki persimpangan masa depan dengan kota atau tidak, dia tidak jelas. Sudah waktunya untuk kembali ke Danau Fengyan. Di malam hari, King Sui secara alami pergi ke kedua kamar. Dia benar-benar ingin memasukkan kedua wanitanya ke satu ruangan, tetapi dia tahu bahwa melampaui batas sama baiknya dengan gagal. Paruh terakhir malam dihabiskan di kamar Tan Tai Xuan, dia terpikat begitu dia melakukannya dengan dia dan sangat otomatis. Bagaimanapun, King Sui tidak akan tinggal di sini untuk waktu yang lama. Melihat ekspresi kepuasan terpampang di Tan Tai Xuan yang sedang tidur, King Sui juga merasa puas. Karena masih ada waktu tersisa dan dia tidak bisa tidur, dia memasuki alam Valet Immortal. Kekuatannya telah mengambil lompatan besar sekali lagi, membersihkan satu meridian surgawi dan satu meridian bumi. Saat ini, dia telah menyelesaikan 11 dari yang pertama dan 3 yang terakhir. Tapi sekarang, ada masalah. King Sui memperoleh lukisan kecantikan ke-11 tetapi King belum berpasangan dengan King Sui dan meskipun demikian, ke-11 dari 12 meridian surgawi dibersihkan. Potret kecantikan terakhir belum muncul dan dia tidak tahu kapan King akan menerimanya. Staf berlian membuat serangannya memadai karena kekuatannya telah meningkat sepertiga, sehingga membuat pertahanan, serangan, dan energi rohnya semakin menakutkan. Kekuatan mentah King Sui saat ini telah mencapai 80.000 matahari, dan kekuatan murni ini membuatnya merasakan kekuatan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Bahkan jika dia bertemu dengan dewa yang lemah, dia akan memiliki kepercayaan diri untuk bertarung dengan mereka. Ada juga kekuatan Tan Tai Xuan dan Yu Ruyan. Meskipun sedikit lebih lemah dari Yu Huangguo, keduanya membuat langkah besar untuk mengejar ketinggalan. Ada keuntungan besar memiliki bakat, ditambah dengan duo cultivation yang membawa manfaat tak terukur sehingga harus disandingkan dengan Jiu Yunlong. Ini juga perubahan yang disebabkan oleh kedatangan King Sui. King Sui membantu Tan Tai Xuan dan Yu Ruyan memelihara konstitusi mereka sekali dan setelah itu, dia melatih 9 langkah istana, jari Phoenix Del, berdebat dengan kedua wanita itu dan menunjukkan bagian-bagian yang kurang mereka miliki. Ini akan menghasilkan kemajuan terbaik. King Sui tinggal di sini selama 3 hari. Bagaimanapun, dia akhirnya berhasil menembus penghalang terakhir dalam hubungannya dengan Tan Tai Xuan. Selanjutnya, ketika dia kembali kali ini, dia juga akan membawa mereka berdua dan membiarkan Tan Tai Xuan bertemu ibunya. Dia akan memberitahu anggota keluarganya tentang keberadaan Tan Tai Xuan terlebih dahulu sebelum mengadakan perjamuan saat dia kembali lagi. King Yi memperhatikan bahwa baik Tan Tai Xuan dan Yu Ruyan bahagia, kecuali yang terakhir agak canggung. Oleh karena itu, selama ini, setelah Yu Ruyan dan King Sui berkumpul, mereka belum kembali ke King Clan. Sebelumnya, ketika Yu Ruyan pergi ke King Clan, itu adalah senior King Sui. Sekarang,
Statusnya telah berubah dan ini membuatnya merasa canggung, tetapi hanya King Sui yang tahu bahwa dia adalah pria pertama Yuruyan. King Yi adalah wanita yang sangat berpikiran terbuka yang tidak ikut campur dalam urusan putranya. Begitu dia melihat King Sui membawa pulang kedua wanita itu, Tantai Xuan di satu tangan dan Yuruyan di tangan lainnya, dia sudah tahu apa yang sedang terjadi. Orang-orang yang mengunjungi klan King semuanya mengenal Yuruyan, tetapi hanya setelah bertahun-tahun berlalu barulah mereka menyadari bahwa dia juga Nyonya Duanmu. Beberapa tahun ini juga telah melihat perubahan besar untuk Yuruyan, temperamennya tampak jauh lebih baik dan dia juga tampak lebih muda. Semua orang tidak akrab dengan Tantai Xuan, jadi mereka menyapa dan berbasa-basi. Ini diperlukan, karena dia pasti akan berinteraksi dengan keluarga suami. King Yu, King Hu dan yang lainnya semuanya berseri-seri di King Sui. Mereka mengagumi kemampuannya, karena semua wanita yang dibawanya kembali adalah wanita cantik yang menjatuhkan kerajaan. Dalam benak King Yu, dia lebih tampan daripada King Sui, tetapi mengapa tidak banyak wanita menyukainya? Tantai Xuan dan Yuruyan tinggal di klan selama 2 hari dan setelah masing-masing menerima sepasang gelang dari King Yi, mereka berangkat ke Danau Fengyan. King Sui tetap tinggal untuk hari lain. King Sui pergi ke kamar ibunya untuk melihat-lihat, karena dia tahu ibunya akan mengatakan sesuatu. Bahkan jika ibunya tidak mengatakan apa-apa, dia merasa dia harus mengunjunginya untuk membuatnya sedikit nyaman. Mungkin dia sudah merasa nyaman. Melihat pendekatan King Sui, King Yi tersenyum lebar dan memberi isyarat untuk duduk di sampingnya. King Sui tersenyum saat dia duduk. "Ibu, apakah Anda ingin mengatakan sesuatu?" King Sui sangat lugas. Ibunya tidak keberatan bahkan ketika Ming Yue Gelo membawa Yu Chang ke klan King dan dia bahkan memperlakukannya sebagai putrinya sendiri. Di 9 benua, ibu yang berpikiran terbuka seperti itu sangat langka. "Siapa bilang aku ingin mengatakan sesuatu?" King Yi tertawa. King Sui menyadari ibu tumbuh seiring dengan pertumbuhan kekuatan klan, dan kultivasinya juga meningkat. Mungkin itu tidak meningkat sebanyak itu tetapi dia sebenarnya bisa melepaskannya sedikit. "Sebenarnya, Duanmu Ling Xuang bukanlah putri Ruyan." King Sui tersenyum. Beberapa kata tidak harus eksplisit tetapi ibu selalu tahu. "Bocah konyol, aku akan menyukai siapapun yang kamu suka. Selama kamu bahagia, Bunda akan selalu mendukungmu." King Yi menggelengkan kepalanya dan tersenyum. Setelah keluar, dia melihat Wenren Wushuang dan Di King membawa putra dan putrinya keluar untuk bermain. Kedua anak kecil tersebut sudah berusia lebih dari 2 tahun dan bisa bermain sendiri-sendiri, namun tetap membutuhkan pengawasan dari orang dewasa. "Ayah." Kedua anak kecil itu sangat gembira melihat ayah mereka dan King Sui menggendong mereka di masing-masing lengan. Usia mereka hanya berbeda beberapa hari dan mereka tampak seperti diukir dari batu giok. Suara bayi manis mereka membuat orang senang saat didengar. Saat ini, selain anak Ye Huang Guwu, Yan Lang, keduanya adalah yang termuda. King Jun juga tidak setua itu. Meskipun dia belum tahu bagaimana cara berbicara, dia sangat pintar. Tidak jelas apakah dia tahu bahwa dia diadopsi, karena ingatan selalu sedikit kabur pada usia itu. Yu Chang masih belum mengatakannya dengan jelas, tetapi King Sui dan anggota klan lainnya memperlakukannya seolah-olah dia dilahirkan dalam klan King. Luan tahu bahwa dia sebenarnya bukan dari King Clan, tapi sekarang kedua orang tua kandungnya ada di sini dan dia tahu bibinya sudah menjadi bagian dari King Clan. Selain itu, dia dibesarkan di King Clan dan King Sui telah menyebutkan bahwa Ye Jianghe adalah istrinya dan mereka juga akan segera mengadakan pesta pernikahan. Luan sudah dewasa dan melihat banyak hal di dunia. Hubungan ini sangat berharga, tetapi dia juga memiliki ambisi dan impiannya sendiri. Lagi pula, banyak hal yang saling terkait dan sulit untuk membiarkan satu hal memutuskan yang lainnya. Jarak antara Yuan Shu dan King Sui agak keruh, terkadang dekat tapi terkadang jauh. Namun, mereka sudah berciuman dan saling menyentuh. Meski tidak resmi menikah, di mata King Sui, dia sudah menjadi miliknya.
Namun pada akhirnya, Yuan Shu ingin membiarkan alam mengambil jalannya, karena dia belum memikirkannya sepenuhnya. 2 hari kemudian, King Sui kembali ke istana Raja Iblis. Ada 3 hari tersisa dari perjalanan 1 bulan ketika King Sui ingat bahwa dia membunuh penguasa Raja Iblis dari Sekte Binatang Ilahi. Pedang Raja Binatang juga telah diberikan kepada Luan Luan. Selain itu, Lembah Hantu Liar juga memiliki warisan Raja Iblis dan Sekte Suara Ilahi memiliki Raja Iblis. Hanya saja Sekte Suara Ilahi dan Istana Raja Iblis sedikit unik. Mereka tidak begitu jahat seperti Sekte Binatang Suci dan Lembah Hantu Liar yang menghilang tanpa jejak, meninggalkan 2 sekte lainnya. King Sui memikirkan Shen Ling tetapi ingatannya sepertinya menjadi sedikit keruh. Dia segera memasuki istana Raja Iblis setelah kembali kali ini dan berjalan ke halaman kecil. Ini adalah halaman kecil yang dia bagi dengan Tantai Lingyan. Hanya ada 2 paviliun kecil di sini dan masing-masing tetap dalam satu. Saat memasuki halaman kecil, dia melihat Tantai Lingyan duduk di kursi kayu cendana ungu dengan mata tertutup. Menutup mata indah sedingin es itu, dia tampak sedikit malas di bawah matahari, memancarkan kecantikan yang tak terlukiskan dengan tubuh ramping dan sempurna miliknya. Langkah King Sui bisa didengar, tetapi dia tidak membuka matanya. Apakah Anda ingin kesatria ini membangunkan sang putri dengan ciuman? Ucap King Sui tertawa. Tantai Lingyan membuka mata sedingin esnya yang indah dan melotot ke arah King Sui. Ini mungkin tampak sangat hambar dan tidak berperasaan tapi itu penuh dengan feminitas. Kamu kembali. Senyuman gembira muncul di wajah King Sui. Dia berjalan di belakangnya dan mulai meremas bahunya dengan kedua tangannya. Sejak awal, tubuhnya agak kaku, yang menunjukkan bahwa dia tahan dan gugup tetapi lambat laun dia mengendur. Lingyan, kita akan menuju ke benua Haohan besok, King Sui berkata sambil memijatnya. Saat tangannya gemetar, suara yang dia buat mungkin merupakan salah satu persetujuan atau mirip dengan erangan yang menawan. Tantai Lingyan benar-benar setuju dengan King Sui, tetapi saat dia membuat suara itu, dia merasa sangat malu. Dia ingin memberitahunya bahwa dia pernah mendengar suara yang jauh lebih menyenangkan darinya sebelumnya, tapi dia tidak berani mengatakan. Seolah Tantai Lingyan memikirkan hal yang sama, dia segera berdiri, tidak ingin membiarkan King Sui melanjutkan pijatan. Dengan gambaran pemeliharaan konstitusi sebelumnya yang segar di benaknya, dia ingin menyembunyikan wajahnya. Saudari Yan, aku menyukaimu. King Sui berseri-seri saat dia menarik kedua tangannya. Ada lompatan dalam kekuatan King Sui setelah dia membersihkan meridian surgawi ke-11 dan meridian dunia ketiga dan juga ada perubahan dalam kepribadiannya. Dia tahu bagaimana pikiran Tantai Lingyan. Karena itu, dia tahu tidak apa-apa untuk mengaku dirinya sendiri. Paling-paling, dia mungkin tidak setuju, yang lebih baik daripada menunggu seumur hidup untuk mengekspresikan dirinya. Tantai Lingyan tercengang tetapi dia tidak marah. Dia tersenyum manis padanya dan bertanya, apa yang kamu suka dari saya? Saya menyukai Anda sebagai pribadi dan Anda selalu ada di pikiran saya. Terkadang aku tiba-tiba memikirkanmu dan merasa ingin memelukmu dan memelukmu dalam pelukanku. Saat aku memikirkan raut gembira di wajahmu, aku ingin membuatmu bahagia, membiarkanmu merasakan semua keindahan di dunia dan menghangatkan hatimu. King Sui perlahan tapi serius mengucapkan kata-kata yang menyentuh hati ini. Bulu mata panjang Tantai Lingyan bergerak-gerak saat dia tersenyum lebar. Seolah-olah senyumannya dapat menghidupkan kembali semua hal, semacam dampak yang mengguncang bumi yang dapat menghasilkan kehidupan dan bunga yang bermekaran. Saya bisa merasakannya. Saya memperlakukan Anda sebagai sahabat karib. Memikirkan tentang keberadaanmu di sampingku menghangatkan hatiku dan memenuhi diriku dengan kerinduan. Tantai Lingyan dengan ringan menggenggam tangan King Sui. Jika itu adalah wanita lain, kalimat ini mungkin terasa seperti penolakan. Semua orang akan merasakan hal yang sama, tetapi King Sui malah bahagia. Ini adalah sesuatu yang dikatakan Tantai Lingyan dan membuatnya mengatakan kata-kata seperti itu tidak mudah, karena semuanya harus berjalan teratur.
berdiri di depannya dan memegang tangannya sambil mengucapkan kata-kata ini adalah sesuatu yang hanya bisa dia lakukan. King Sui mengangguk dan tersenyum, saya merasa sangat beruntung. Dia tidak berani bertanya padanya apakah dia menyukainya, atau apa yang dia sukai dari dia karena kesalahpahaman yang indah selama pertemuan pertama mereka. Untuk seorang wanita, terutama yang sedingin es, berperilaku seperti ini adalah baik, meskipun ada kemungkinan untuk mempermalukan diri sendiri. Benar-benar tidak mudah untuk membuat hati Tantai Lingyan terbuka dan jika dia mengikuti metode normal, dia mungkin bahkan tidak akan berhasil memegang tangannya sekarang. Jadi sekarang, King Sui berterima kasih kepada orang yang meracuninya. Sekte naga melonjak telah hilang, tetapi ini mengakibatkan munculnya Sekte 5 Harimau Abadi. King Sui tidak tahu seberapa jauh dia dari alam ilahi sekarang, tetapi dia tahu bahwa sulit untuk menemukan seseorang di bawah alam ilahi yang dapat menantangnya. Konon, ada banyak orang dan orang aneh yang kuat bisa diharapkan. Bahkan ada Surekil Heavenly Teknik dimaksudkan untuk menargetkan Dewa Semu. Tantai Lingyan tidak mengatakan apa-apa tetapi senyum tipis di wajahnya menunjukkan kegembiraannya. King Sui menarik salah satu tangannya dan berjalan melewati halaman depan dan belakang. Tempat ini tidak kecil dan dipenuhi dengan tanaman hijau, bukit buatan, jembatan lengkung, kolam, del. Keduanya berjalan dengan santai saat King Sui dengan erat menggenggam tangannya. King Sui menikmati perasaan saat ini, ketenangan berjalan sambil memegang tangannya adalah kebahagiaan yang tak terlukiskan. Profil sampingnya adalah salah satu wanita pendiam yang secantik bubuk salju, seperti kepingan salju yang indah. Dia sebenarnya sangat kesepian, tanpa satupun kerabat, itu adalah kesepian yang tak terlukiskan. Meskipun Huarumei bukan saudara kandungnya, dia sudah bisa dianggap sebagai satu pada tingkat tertentu karena tanpa kerabat, seseorang secara tidak sadar akan mencari seseorang untuk diandalkan. Namun, pada tingkat tertentu, King Sui lebih penting daripada Huarumei dan ini adalah perasaan yang benar-benar baru, sedemikian rupa sehingga perasaan itu ada di sana setelah insiden di peti mati kristal. Mungkin karena inilah Tantai Lingyan tidak membunuh King Sui. Penampilan dan pertumbuhan King Sui serta kasih sayangnya padanya, dan terlebih lagi interaksi antara hati mereka memungkinkannya untuk melihat harapan hidup dan merasakan kehangatannya. Ini juga alasan mengapa dia bisa tersenyum baru-baru ini. Di masa lalu, dia tidak dapat menemukan alasan untuk tersenyum. Keduanya makan bersama sampai langit menjadi gelap sebelum King Sui pergi. Keesokan harinya, King Sui dan Tantai Lingyan mengucapkan selamat tinggal kepada Zanyu dan Huarumei. Setelah terbang untuk jarak pendek, King Sui segera mengaktifkan kemampuan Divine Five Flux dan muncul di gua ilahi di domain lautan es bersama Tantai Lingyan. Kemunculan mereka yang tiba-tiba membuat Ye Jiange dan Muyun Qingge terkejut meskipun lingkungan di sekitarnya memiliki sedikit riak awal. Selanjutnya mereka melihat King Sui dan Tantai Lingyan dan dikejutkan oleh kecantikan sedingin es wanita ini. Demikian pula, Tantai Lingyan terkejut oleh kedua wanita itu, karena ini adalah pertama kalinya dia melihat keindahan seperti itu, apalagi dua. King Sui langsung tertawa, kita semua adalah satu keluarga. Mari saya perkenalkan kalian sebentar. King Sui membuat perkenalan cepat tanpa mengatakan apapun, tetapi beberapa wanita semuanya cerdas dan dapat menerimanya. Namun, tidak ada banyak hal antara Muyun Qingge dan King Sui. Nama kami sepertinya sangat mirip, semuanya dengan 4 kata. Senang bertemu denganmu. Ye Jiange tersenyum pada Tantai Lingyan. King Sui tidak memberitahu yang lain tentang Tantai Lingyan, itulah sebabnya hanya sedikit orang yang tahu tentang keberadaannya. Juga, kepribadian Tantai Lingyan agak pendiam dan dia tidak banyak bertanya, jadi dia juga tidak tahu siapa yang ada di sisi King Sui. Suka menarik suka, dan hal yang sama berlaku untuk keindahan. Bagaimanapun, dengan tingkat kecantikan mereka tidak akan iri dengan kecantikan orang lain. Kecantikan mereka telah mencapai puncaknya, dan masing-masing dari mereka memiliki temperamen unik mereka sendiri. Mereka semua sangat cantik dengan caranya sendiri.
Tantai Lingyan dengan bijak tahu bahwa kedua wanita ini jelas bukan teman normal King Sui. Dia memang berpikir bahwa pria seperti dia pasti akan dikelilingi oleh wanita. Bagaimanapun, ini bukan pertama kalinya mereka bertemu. Sebenarnya, dia tidak tahu itu. Saat itu, King Sui sudah memiliki banyak orang hebat di sekitarnya. "Halo, senang bertemu denganmu juga." Tantai Lingyan tidak tersenyum, tapi dia menunjukkan ekspresi yang natural dan lembut. "Jiange, mari kita coba mencari waktu dan aku akan membawamu pulang. Ini hanya akan memakan waktu beberapa hari. Gadis kecil itu benar-benar merindukanmu seperti halnya ibuku dan yang lainnya." King Sui tersenyum dan mencoba meringankan suasana. Mengetahui hanya ada beberapa hari, bahkan jika mereka membutuhkan setengah tahun untuk kembali, dia masih ingin kembali. Bagaimanapun, dia dan King Sui telah menembus penghalang terakhir dalam hubungan mereka. Agar mereka bisa dianggap sebagai suami istri. "Aku sedang memikirkan hal yang persis sama, ingin kembali denganmu secepat mungkin, tapi aku tidak berpikir itu akan secepat ini." Ye Jiange mengira King Sui hanya bisa menggunakan langkah 9 benua. Meskipun cara itu cepat, namun tetap membutuhkan waktu yang cukup lama. Ketika King Sui membawa Ye Jiange kembali, dia tidak bisa menggunakan kemampuan suami dan istri. Dia hanya bisa pergi ke negara Yehuang di benua tarian Phoenix dan pergi ke ibu kota benua dari sana. Dengan cara ini, mereka hanya membutuhkan sekitar 1 hari menggunakan bendera Dewa 5 Elemen dan langkah 9 benua. Di sisi lain, kembali ke sini dengan cepat karena mereka bisa segera sampai ke sini. Pada titik ini, Muyun Qingge merasa bahwa dia adalah orang luar. Dia tahu Ye Jiange adalah wanita King Sui dan dia merasa wanita sedingin es ini juga. Naluri seorang wanita sangat kuat. Sejak dia baru saja tiba, King Sui tidak dapat segera pergi. Itulah sebabnya dia memutuskan untuk datang ke sini 2 hari sebelumnya. "King Sui, kamu kembali." Ye Jiange memikirkan dia muncul di sini bersama orang lain, dan dia juga menyebutkan bahwa semua orang di rumah merindukannya. Luan dan kakakmu semuanya baik-baik saja, mereka merindukanmu." King Sui segera mengatakan apa yang ingin ditanyakan Ye Jiange. Ye Jiange dan Muyun Qingge telah tinggal di sini selama ini di tempat yang tersembunyi namun luas ini. Pintu masuk diatur dengan formasi dan ki spiritual di sini berlimpah sehingga kedua wanita dapat terus tinggal di sini dalam pengasingan. King Sui secara tidak sengaja bertemu dengan tatapan Muyun Qingge dan dia tersenyum gugup saat dia merasa sedikit canggung. Meskipun itu untuk menyembuhkannya saat itu, melihat tubuhnya adalah sesuatu yang tidak bisa dia batalkan. Terlebih lagi dia telah menyentuh tubuhnya. Bahkan area yang paling pribadi telah terlihat dan disentuh. Muyun Qingge awalnya tidak merasa ingin hidup dan tidak tahu bagaimana menghentikannya. Tapi tak disangka, ternyata seperti ini dan setelah itu dia selalu merasa sedikit canggung dengan King Sui. Ye Jiange dan Muyun Qingge dengan penuh semangat membawa Tantai Lingyan untuk mencari akomodasi dan King Sui tidak menemani mereka. Karena dia merasa bukan hal yang buruk bagi Tantai Lingyan untuk sedikit berinteraksi dengan Ye Jiange. Mungkin itu karena King Sui, tetapi ketiga wanita itu benar-benar rukun. Dia merasa agak aneh. Dia melihat Tantai Lingyan memperlakukan Ye Jiange dan Muyun Qingge seperti yang dia lakukan dengan Hua Rumei, yang membuatnya bingung. Tidak peduli apakah dia mengerti atau tidak, King Sui merasa bahagia di dalam hatinya karena dia hanya berharap agar para wanitanya menjadi harmonis di antara mereka sendiri. Mereka tidak perlu sedekat saudari. Melihat wanitanya, pasti ada tren. Contohnya, Tantai Xuan dan Yuruyan, Zhang Hai Mingyue dan Huoyun Liuli, Su Qing dan Mingyue Gelou. King Sui tidak ingin melihatnya terjadi tetapi dia tahu bahwa dengan terlalu banyak wanita, akan ada kemungkinan besar hal seperti itu terjadi. Syukurlah, dia tahu bahwa perilaku berlebihan tidak akan terjadi karena mereka semua adalah wanita yang cakap. Selama 2 hari mereka di sini, King Sui selalu tidur sendirian di malam hari. Dia memiliki 3 keindahan yang tak tertandingi,
tapi dia tidak bisa menyentuh satupun dari mereka. Awalnya, dia ingin pergi ke sisi Ye Jianghe tetapi dia tidak mengizinkannya. Beberapa wanita ini semuanya sangat kuat. Jika King Sui pergi, dia pasti akan ditemukan. Muyun Qingge tahu King Sui dan Ye Jianghe adalah suami istri, tapi ada juga Tantai Lingyan. Jika Ye Jianghe melihatnya tetapi tidak menginginkannya, dia hanya bisa menahannya. Bagaimanapun, akan ada peluang lebih lanjut, jadi King Sui memutuskan untuk menolak. Mampu melihat tapi tidak makan versus tidak bisa makan adalah dua hal yang berbeda. Dia akan mampu melupakan menyentuh seorang wanita tanpa seorang wanita di sisinya, tetapi jika ada wanita di sisinya, menahan bahkan untuk satu malam sangat sulit. Setelah 2 hari, King Sui dan Tantai Lingyan mengucapkan selamat tinggal kepada Ye Jianghe dan Muyun Qingge dan meninggalkan domain lautan ke kota Linhai. Mereka adalah istrimu, Tantai Lingyan berkata kepada King Sui saat dalam perjalanan. Ye Jianghe adalah istriku tapi Muyun Qingge adalah putri istana Raja Laut. Kami berdua hanyalah teman biasa. King Sui buru-buru berkata. Tantai Lingyan tersenyum, dia lebih banyak tersenyum akhir-akhir ini, dan berkata, mereka sangat cantik. Anda sangat beruntung memiliki begitu banyak keindahan surgawi untuk istri Anda. Kamu juga secantik surgawi, kata King Sui dengan sungguh-sungguh. Jadi, apakah saya lebih cantik atau dia lebih cantik? Tantai Lingyan menyeringai. Kata-katanya menyebabkan King Sui keheranan karena dia tidak mengharapkan ini darinya. Tapi dia terus terang berkata, anggrek musim semi dan krisan musim gugur memiliki kelebihannya sendiri. Setiap orang cantik dengan caranya sendiri jadi saya benar-benar tidak bisa melihat siapa yang lebih cantik. King Sui tidak mencoba untuk menenangkan atau menipunya, tetapi sebaliknya mengatakan yang sebenarnya. Sepertinya kau lebih menyukai Ye Jianghe, karena dia lebih lembut dariku. Tantai Lingyan menghela nafas. Dia juga menyadari karakternya, sebenarnya dia sedikit tidak menyukai karakternya. Tapi dia tidak bisa berubah dan dia merasa bahwa pria lebih menyukai wanita seperti Ye Jianghe. Aku memiliki cinta universal untuk semua orang, jadi aku juga menyukai kecantikan sedingin es sepertimu. King Sui dengan tegas berkata. Itu adalah sore hari kedua mereka di kota Linhai. Lan Lingfeng sangat senang melihat King Sui kembali dan Hao Tian dan Feng Xi merasakan hal yang sama. Hao Tian bisa berjalan seperti orang normal sekarang, tetapi dia tidak bisa mengerahkan kekuatannya. Selain itu, dia telah kehilangan lebih dari setengah kekuatannya, tetapi dia sangat positif karena tubuhnya terbebas dari cacing racun kuno itu. Jika benda itu tetap ada di tubuhnya, tidak hanya tubuhnya tidak akan mampu menahan semua rasa sakit itu, tetapi dia juga akan berada di bawah tekanan mental yang sangat besar. King Sui sudah kembali. Feng Xi tersenyum setelah melihatnya. Dia khawatir dia tidak akan kembali bulan ini, karena harapan suaminya untuk pulih ditanamkan pada King Sui. Bibi Feng, semoga kalian semua baik-baik saja. King Sui menyambut mereka dengan senyuman. Orang-orang di sekitarnya tidak meminta apapun setelah melihat Tantai Lingyan di samping King Sui. Bagus, ini pasti istrimu. Dia sangat cantik. Feng Xi tersenyum pada Tantai Lingyan dan berjalan ke arahnya sambil dengan santai meraih tangannya. Halo, Bibi Feng. Tantai Lingyan menyambutnya. Dia mencoba untuk berubah, dan juga mencoba berubah untuk King Sui. King Sui adalah penolong saya, dan sejujurnya, saya sudah memperlakukannya seperti keluarga, sebagai salah satu generasi muda. Feng Xi berkata dengan hangat. Dia bersungguh-sungguh dan tidak berusaha membangun koneksi atau memberi kompensasi berlebihan. Dia akan memberi King Sui hadiah. Apapun yang dia miliki, dia pasti akan memberikan kepadanya, tetapi keakraban dan kedekatan yang mereka bagi adalah asli. Tidak ada yang namanya cinta atau benci tanpa sajak atau alasan di dunia ini dan karena King Sui telah menyelamatkan Hao Tian, itu normal untuk berada dalam hubungan yang dekat. Untuk berada di bawah asuhanmu, King Sui seharusnya sangat beruntung. Tantai Lingyan sudah tahu bahwa wanita ini adalah bagian dari sekte abadi bulan ilahi. Sebenarnya aku yang beruntung.
Dia melakukan perjalanan ke berbagai tempat selama lebih dari 10 tahun tetapi hanya King Sui yang mampu menyembuhkan suaminya. Cintai burung gagak. Jika Anda menyukai rumah Anda, jadi wanita itu memperlakukan semua orang dari Imperial Cuisine Hall dengan sangat baik. King Sui memandang dengan heran ke Tante Lingyan. Wanita ini benar-benar berubah dibandingkan ketika dia sebelumnya menutup diri dari orang lain, tanpa membiarkan orang lain masuk. Sekarang, dia sepertinya ingin keluar dari cangkangnya, meskipun dia mungkin tidak membiarkan siapapun memasuki hatinya dengan mudah. Feng Xi berseri-seri pada Tante Lingyan dan berkata, "Saya tidak yakin mengapa, tetapi ketika saya melihat Anda, saya merasakan perasaan khusus. Bagaimana kalau menjadi putri baptis saya?" Permintaan Feng Xi menyebabkan King Sui sedikit tertegun. Ada terlalu banyak kejutan hari ini, tetapi yang membuatnya semakin terkejut adalah bahwa Tante Lingyan hanya ragu sejenak sebelum menerima. King Sui melihat saat dia memanggil ibu angkat untuk menghormati dan Feng Xi mengenakan kalung dengan batu berharga sebesar tangan bayi untuk Tante Lingyan. Kalung itu memancarkan aura spiritual yang membuatnya tahu bahwa itu benar-benar luar biasa. Ini fantastis. Jika ada yang mengganggumu, kamu harus memberitahu ibu angkat dan aku akan membela kamu. Feng Xi dengan senang hati berkata. King Sui benar-benar tidak tahu apa-apa sekarang, terutama karena kejadian hari ini terjadi pada Tante Lingyan, yang sedikit tidak bisa dipercaya. Hao Tian juga ada di samping. Setelah melihat istrinya memberikan hadiah kepada Tante Lingyan, dia mengeluarkan tali emas dan memberikannya padanya. King Sui terkejut, dengan mulut ternganga, ketika dia melihat tali itu. Sepertinya menerima Tante Lingyan sebagai putri angkat mereka bukan untuk mereka lebih dekat dengan King Sui, tetapi King Sui merasa bahwa tali emas adalah hadiah yang cukup untuk apa yang dia lakukan. Tali ilahi emas, ini benar-benar harta karun. Selain itu, ketika Hao Tian memberikannya kepadanya dan menyuruhnya meneteskan darah agar bisa mengenali tuannya, King Sui tahu bahwa benda ini akan sangat berguna. Tante Lingyan ingin menolaknya tetapi Feng Xi berkata, "Nak, saya tidak mengenali Anda sebagai putri angkat saya dengan motif tersembunyi. Maksud saya apa yang saya katakan sebelumnya ketika saya mengatakan bahwa saya memiliki perasaan kekeluargaan dengan Anda. Aku tidak suka kamu kesepian dan kamu serta King Sui adalah satu keluarga sekarang, jadi perlakukan rumah ini seperti milikmu." Tante Lingyan tidak tahu mengapa, tetapi perasaan tiba-tiba menguasai dirinya dan dia segera setuju. Mungkin itu benar-benar kekerabatan yang disebutkan ibu angkatnya. Tante Lingyan dengan ringan mengangguk, "Terima kasih." King Sui sangat gembira dan itu juga. Dia benar-benar tahu bahwa itu adalah cara Feng Xi untuk berterima kasih padanya. Dia tahu Tante Lingyan adalah istrinya dan menganggapnya sebagai putri angkatnya adalah kekayaan yang tidak bisa diterima sembarang orang. Seluruh kelompok kembali ke ruang tamu dan King Sui memeriksa denyut nadi Yin Tian. Dia menemukan bahwa tubuh Yin Tian pulih jauh lebih baik dari yang diharapkan dan dia jauh lebih baik daripada ketika dia meninggalkannya sebelumnya. Kekuatan Yin Tian telah meningkat beberapa kali juga, tetapi kekuatannya saat ini masih memucat dibandingkan dengan masa jayanya. Bagaimana? Yin Tian tersenyum pada King Sui. Dia bertanya hanya karena dia yakin bahwa dia jauh lebih baik dari sebelumnya. Dia tidak akan bertanya apakah dia tidak pulih karena King Sui mungkin tidak jujur saat itu. Sangat bagus, jauh lebih baik dari yang saya harapkan. Tubuh paman juga memiliki kemampuan penyembuhan diri yang kuat. Saya akan membuat beberapa penyesuaian untuk penyembuhan Anda, tetapi Anda harus siap secara mental, seperti yang saya perkirakan sekitar 1,5 tahun sebelum Anda pulih sepenuhnya. Namun, saya tidak bisa memastikannya. King Sui tersenyum. Saya sudah menunggu selama bertahun-tahun. Selain itu, saya tidak merasakan ketidaknyamanan pada tubuh saya sehingga 1,5 tahun adalah sesuatu yang saya bisa tunggu. Bertemu denganmu, aku tidak ditakdirkan untuk mati kali ini. Yin Tian dengan sopan berkata, "Paman, kamu tidak harus begitu sopan.
Kami rukun sebelumnya dan saya juga merasa bahwa kami ditakdirkan untuk bertemu. Istri saya sekarang adalah putri angkat Anda, jadi jika Anda ingin lebih sungkan, maka Anda memperlakukan saya sebagai orang luar. King Sui tidak berarti bahwa Tante Lingyan adalah putri angkat mereka, melainkan istrinya. Yin Tian dan Feng Xi cukup tajam untuk menguraikan apa artinya dan Yin Tian tersenyum, ini adalah keberuntunganmu bagi gadis baik seperti Lingyan untuk menjadi istrimu. Anda tidak harus menggertaknya. Jika tidak, saya tidak akan membiarkan Anda pergi terlepas dari apakah Anda adalah dermawan saya. Kami tidak punya anak perempuan jadi putri baptis ini sebaik putri kandung kita sendiri. King Sui terkekeh, yakinlah, Paman, saya tidak sabar untuk menyayangi dia, jadi bagaimana saya bisa tahan untuk menggertaknya? Lingyan juga akan memperlakukanku seperti Bibi Feng memperlakukanmu. Tante Lingyan tahu King Sui mengatakannya dengan sengaja, tapi itu sepenuh hati. Setelah mendengar kalimat terakhir, Tante Lingyan bertanya-tanya bahwa, jika hal yang sama terjadi pada King Sui, apakah dia akan merawatnya dan mencari alkemis, seperti yang dilakukan ibu angkat untuk Yin Tian. Ibu angkat beruntung, mungkin kegigihannya yang menyentuh surga dan membawanya sampai hari ini. Semua orang makan bersama, Lan Lingfeng, Yin Tong dan sisanya pergi lebih dulu. Hanya King Sui dan Tante Lingyan yang tersisa, begitu pula Yin Tian dan Feng Xi. Pada level tertentu, mereka seperti sebuah keluarga. Feng Xi mengobrol singkat tentang masalah Tante Lingyan. Dengan cara ini, jika yang terakhir ingin mengungkapkan lebih banyak, dia akan melakukannya secara alami, tetapi jika dia tidak ingin mengatakan lebih jauh, dia secara alami akan berhenti menyelidiki. Selama percakapan mereka, Feng Xi dan Tante Lingyan berbicara banyak tentang sekte abadi bulan ilahi. Mereka memiliki seorang putra tetapi tidak memiliki putri. Keadaan seperti itu jarang terjadi. Bagaimanapun, untuk sekte sekuat sekte abadi bulan ilahi, jika sesuatu terjadi pada satu-satunya keturunan mereka, itu akan menjadi akhir bagi mereka. Namun, anak ini luar biasa. King Sui memberikan akupuntur ke Yin Tian di sela-sela, menjalani putaran pemeliharaan konstitusi. Kemudian, dia meresepkan beberapa obat dan beberapa masakan herbal. Masakan herbal ini bukanlah jenis makanan biasa, Imperial Cuisine Hall tidak menjual masakan herbal ini. Itu secara khusus disiapkan untuk para prajurit yang menyembuhkan luka mereka, karena melengkapinya dengan obat dapat menghasilkan efek 2 kali lipat dengan setengah usaha. Golden Fragrance Jade. Cedera Yin Tian terlalu serius dan sementara Golden Fragrance Jade tidak dapat memberikan bantuan sebanyak itu, kemanjurannya masih bagus. The Small Revitalizing Pellet dan Great Revitalizing Pellet memberikan hasil yang jauh lebih baik dalam merawat luka tersebut. Pil penguat tulang, pil pemelihara konstitusi, dan pil pengembalian asal sangat bagus untuk penyembuhan karena efeknya yang sangat baik, tetapi obat-obatan ini harus diberikan dengan benar, waktu saat diminum sangat penting. Bahkan obat yang bermanfaat bagi tubuh pun tidak bisa sembarangan diminum, mencampurkan 2 obat tidak beracun bersama-sama bisa mengakibatkan racun akut atau mungkin saling menetralkan. Tanpa disadari, setengah hari telah berlalu. Pemeliharaan konstitusi kali ini memiliki efek yang jauh lebih baik daripada yang pertama dan sekarang tubuh Yin Tian telah memasuki tahap pemulihan kecepatan tinggi. King Sui yakin dapat membantu pemulihan penuhnya. King Sui, rencana apa yang kamu dan Lingyan miliki? Ada yang penting untuk diselesaikan di sini. Feng Xi berkata setelah berpikir sebentar. King Sui mendengar pepatah bahwa dia sudah mengetahui gagasan angin. Dia tidak punya barang penting sekarang. Segalanya sudah di jalur yang benar, dan istana Raja Laut baik-baik saja. Namun, ada juga istana matahari terbenam yang membuat King Sui ragu-ragu. Mereka akan mulai bekerja melawan istana Raja Laut. Namun, King Sui tertawa, apakah Bibi Feng punya sesuatu? Saya hanya kembali ke sekte abadi bulan ilahi sekali dalam 10 tahun saya keluar dan sekitar. Dan sekarang tubuh Yin Tian jauh lebih baik dan keluar dari koma, saya ingin kembali bersamanya untuk melihatnya. Feng Xi tertawa.
King Sui, Bibi Feng, angin telah siap untuk membiarkan kita pergi bersama. King Sui ingin membiarkan Yin Tian tetap di sini, tetapi Feng Xi pasti tidak akan merasa nyaman. Namun King Sui juga tidak terlalu yakin tentang tempat ini dan dia memikirkan solusi lain. Apakah Anda memiliki sesuatu yang Anda khawatirkan? Bagaimana kalau Bibi Feng membantu Anda menemukan solusi? Feng Xi tahu bahwa ada sesuatu di pikiran King Sui. King Sui berpikir sejenak dan berkata, lebih baik biarkan aku menyelesaikannya sendiri. Beri aku beberapa hari, bagaimana menurutmu? Tentu saja tidak masalah. Bagaimanapun, kami tidak terburu-buru, kami hanya berpikir untuk pulang untuk melihat-lihat dan tinggal selama beberapa hari. Feng Xi langsung berkata. Mendengar ini, King Sui merasa santai dan tersenyum. Saya baru saja memberikan perawatan kepada paman dan dia tidak membutuhkan perawatan selama setengah bulan ke depan. Paman dapat berkultivasi selama setengah hari setiap hari, tetapi tidak boleh memaksakan diri. Berikut serangkaian teknik tinju yang bisa paman gunakan untuk berlatih sedikit setiap hari. Regimen ini bagus untuk pemulihan tubuh. Apa yang King Sui ajarkan pada Yin Tian adalah tinju tai chi. Teknik ini baik untuk temperamen dan kultivasi seseorang. Tantai Lingyan juga mempelajarinya sekarang. Bagaimanapun juga dia adalah pewaris Raja Iblis dan tidak peduli apakah masalah tentang darah Raja Iblis itu benar atau tidak, King Sui ingin dia mengambil tinju tai chi. Tantai Lingyan sangat berbakat dan perkembangannya di Tai Chi Fist sangat cepat. Mungkin karena dia tidak memiliki banyak beban, dia dapat mencapai kondisi hampa. Kondisi pikiran ini sangat misterius, tidak mirip dengan kesedihan. Ditambah dengan bakat alaminya, dia entah bagaimana berhasil menjadi aula besar Tai Chi. Bakat ini mirip dengan yang ditampilkan oleh Ye Huang Guwu dalam bentuk harimau, mencapai tahap sukses besar dalam waktu 1 bulan. Kecepatan perkembangan seperti itu benar-benar menakutkan. Sedikit yang perlu dikatakan tentang bakat Yin Tian. King Sui hanya mendemonstrasikan sekali dan berbicara tentang poin-poin penting dan Yin Tian berkata dengan terkejut, teknik tinju ini benar-benar tidak buruk. Ini adalah teknik tinju yang lembut dan baik yang juga sangat cerdas. Bisakah saya juga berlatih sebentar? Feng Xi tersenyum. Tentu saja, aku hanya takut Bibi Feng tidak terlalu memikirkannya. King Sui buru-buru menambahkan, pamanmu sudah mengatakan bahwa teknik tinju ini bagus. Ini lebih seperti Anda tidak mau. Feng Xi sedang dalam suasana hati yang baik. Depresi selama beberapa tahun ini juga telah membuatnya kewalahan, tetapi sekarang dia akhirnya bisa menarik napas. Keluar dari kamar Feng Xi, King Sui dan Tantai Lingyan pergi mencari Lan Lingfeng dan yang lainnya. Semua orang bersama, tetapi King untuk sementara kembali 2 hari yang lalu sambil menambahkan bahwa dia akan segera kembali. Sister Tantai, kamu benar-benar cantik, secantik Sister King. Suen Luo tersenyum. King Sui sedikit suram. Dia memiliki perasaan bahwa Suen Luo adalah tipe orang yang suka melakukan kesalahan tetapi memainkan yang tidak bersalah. Apakah saya? Tantai Lingyan berkata saat senyum muncul di wajahnya. Suen Luo adalah orang pertama yang memanggil Feng Xi Bibi Feng, tetapi setelah menyadari Tantai Lingyan telah menjadi putri angkat Feng Xi, dia merasa seolah-olah Tantai Lingyan telah mencuri hartanya. Meskipun perasaan itu tidak kuat, dia hanya merasa tidak nyaman. Tetapi karena Tantai Lingyan adalah istri King Sui, dia harus menghormati. Itu benar, kakak iparku sangat beruntung. Kakak perempuanku juga cantik seperti kalian semua. Suen Luo dengan gembira, meskipun dengan naif berkata. King Sui menggosok pelipisnya sementara Lan Lingfeng dan Yin Tong tersenyum padanya. Bahkan Zichesa dan Ling Fei memandang King Sui dan yang lainnya dengan geli. Bukankah kakak perempuanmu bernama Jiange? Tantai Lingyan berkata dengan ekspresi tenang di wajahnya. Jadi Sister Tantai tahu. Kami adalah teman yang sangat baik. Tantai Lingyan tersenyum, seolah-olah melihat melalui pikiran Suen Luo. Hanya dia yang melihat bahwa konflik dalam Suen Luo ada hubungannya dengan King Sui. Gadis kecil yang baik,
Apakah itu karena Bibi Feng mengenali Lingyan sebagai putri baptis sehingga kamu merasa tidak enak badan? Kamu adalah adik perempuanku, adik perempuan yang berharga, ucap King Sui tersenyum. Siapa bilang begitu? Apakah saya sepele itu? Suen Luo tampak sedikit tidak wajar. Tidak jelas apakah itu karena apa yang dikatakan sebelumnya atau sekarang. King Sui benar-benar memperlakukan gadis yang cerdas dan jernih itu sebagai saudara perempuannya sendiri, kecuali Suen Luo mungkin tidak berpikiran sama tentang King Sui. Meski memanggilnya saudara ipar, apa yang sebenarnya ada di hatinya benar-benar tidak jelas. Saat itu, dia membawanya pergi berdasarkan fakta bahwa dia menikah dengan King Sui. Suen Luo sangat cantik dan bahkan tidak banyak perbedaan jika dibandingkan dengan Zichesa. Di antara wanita di sisi King Sui, Suen Luo terlihat paling muda dan juga yang paling lincah. Namun, King Sui menyukai kakak perempuannya dan tidak begitu menyukai adik perempuannya. Saat itu di kota Hundred Miles, dia telah menolak gadis kecil Xiang Bao. Suen Luo jauh lebih dewasa darinya, tetapi bahkan saat itu, dia masih merupakan adik perempuan di mata King Sui. Keesokan harinya, King Sui tidak membiarkan Tante Lingyan menemaninya dan dia pergi ke Ice Ocean Domain sendiri sebelum bergegas ke arah Sunset Palace. King Sui ingin bertemu dengan Nyonya Sunset Palace dan dia ingin tahu maksud Sunset Palace. Jika tidak, kali ini akan sulit baginya untuk pergi tanpa merasa diyakinkan. King Sui memiliki Paragon Water Shield dan meskipun kekuatannya meningkat lagi, perjalanan menuju Istana Matahari Terbenam masih membutuhkan banyak waktu. Ketika mereka mencapai lingkup pengaruh Istana Matahari Terbenam, mereka menemukan bahwa domain air pasti lebih kuat dari Istana Raja Laut. Mereka seharusnya tidak berada pada level yang sama, karena ki spiritual melimpah di air di sini. Tanpa berjalan terlalu jauh, orang yang seperti kura-kura menghentikan King Sui, "Siapa kamu? Mengapa Anda menerobos masuk ke dalam domain air Istana Matahari Terbenam kami?" Ini adalah pertama kalinya dia melihat kapal yang terlihat sedikit mirip dengan Perdana Menteri. Ada cangkang penyu di punggungnya, tapi cangkangnya tidak membengkak atau tidak praktis. Itu lebih terlihat seperti baju besi perang berpola cangkang penyu. Kapal juga merupakan spesies yang kuat di dalam domain air. Selama Anda mempertimbangkan kekuatan bawah air, orang akan menemukan keberadaan mereka terlepas dari kekuatannya. Legenda mengatakan bahwa beberapa dari kapal ini telah berkultivasi melewati level Dewa Semu. King Sui memandang kapal yang tidak terlalu jelek, tetapi juga memiliki karakteristik kura-kura. Dalam aspek lain, tidak banyak perbedaan antara dia dan manusia. Spesies kapal bisa dianggap sangat mirip dengan manusia dalam penampilan. Saya ingin bertemu dengan Nyonya Istana Anda. Bisakah Anda menyampaikan pesan kepadanya? Ucap King Sui. Dia sejujurnya tidak percaya bahwa pesan itu akan diteruskan ke Nyonya Istana, tetapi itu bukan niatnya untuk mempersulit mereka selama perjalanannya ke sini, jadi dia sangat hormat. Apa menurutmu Nyonya Istana, kami akan bertemu dengan seseorang? Pergilah sekarang karena aku sedang tidak ingin berurusan denganmu. Ucap Kappa dengan tidak sabar melepaskan King Sui. King Sui merasa murung ketika dia mencoba berbicara dengan sopan dengannya, tetapi pihak lain tidak menganggapnya serius. King Sui adalah seseorang yang dihormati kemanapun dia pergi hanya berdasarkan kekuatannya, belum lagi dia juga seorang alkemis. Mempertimbangkan keterampilan medisnya, bahkan seorang dewa harus memberikan wajah kepada King Sui. Kemudian lagi, hanya sebagian kecil pria yang tidak menganggapnya serius sehingga King Sui tidak marah, dia bahkan tidak pantas untuk dimarahi. Segera mengambil pil penguat tulang dan memberikannya kepadanya. Saya harap Anda menyampaikan pesan itu untuk saya. Saya memiliki sesuatu yang penting yang mengharuskan saya untuk bertemu dengan Nyonya Istana Anda. Kappa melihat pil penguat tulang dan merasa bahwa itu penuh dengan ki spiritual murni, sementara menyadari pihak lain masih tetap sopan, jadi dia mengangguk dan berkata, saya hanya bisa menyampaikan pesan tentang Nyonya Istana. Aku tidak tahu apakah Nyonya Istana mau menerima tamu atau tidak, saya tidak bisa menjamin.
Lalu bisakah Brother memperkenalkan pemimpinmu kepadaku? King Sui berkata sambil mengambil sebotol Constitution Nurturing Pills dengan 3 di dalamnya dan diberikan kepadanya. Pil berharga umumnya memiliki 1 pil per botol dan pil penguat tulang dan pil pemeliharaan konstitusi sebenarnya sangat berharga, terutama karena mereka disempurnakan oleh King Sui. Kappa ini tahu barang-barangnya. Oke, ikut aku. Kappa dengan cepat membawa King Sui untuk bertemu dengan pemimpinnya dan sepertinya hubungannya dengan pemimpinnya tidak terlalu buruk. Pemimpin, dia ingin bertemu denganmu dan berkata dia mengenalmu jadi aku membawanya ke sini. Kappa pasti tahu bagaimana mencari alasan. Secara alami, King Sui tidak akan mengungkapkan apapun. Melihat pemimpin Kappa di depannya, dia adalah seorang pria paruh baya berkulit gelap dan kekar yang mengenakan set baju besi yang gelap dan dingin. Pria ini adalah puncak kaisar bela diri. Pemimpin Kappa membiarkan Kappa muda pergi dan kemudian melihat King Sui. Tentu saja, dia tahu bahwa King Sui tidak mengenalnya dan langsung mengatakannya, "Bicaralah. Mengapa Anda mencari saya?" Ucap pemimpin tersebut. "Saya ingin bertemu Nyonya istana Anda." King Sui langsung ke intinya. Pemimpin Kappa menatap King Sui. Kekuatannya cukup bagus dan begitu pula pandangan ke depannya. Karena itu, dia tahu King Sui lebih kuat darinya. Dengan intuisi dan pengalamannya, dia berpikir sejenak sebelum berkata, "Apakah Anda keberatan memberitahu saya mengapa Anda mencari Nyonya istana kami?" Pemimpin Kappa sudah tahu siapa pria itu tapi tidak mengungkapkan apapun. "Saya tidak punya niat jahat. Bisakah Anda membantu saya menyampaikan pesan karena dia sebelumnya mengatakan bahwa saya dapat mencarinya?" King Sui dengan tenang berkata. Pemimpin Kappa berpikir sejenak dan berkata, "Tunggu di sini sebentar." Setelah sekitar setengah jam, King Sui bosan tidak masuk akal tetapi terus menunggu dengan sabar. Setelah setengah jam, pemimpin Kappa kembali dengan Jenderal Udang Emas. Jenderal Udang Emas dan Raja Kepiting pertempuran kuno serupa karena mereka berdua memiliki garis darah kuno sehingga mereka berdua keberadaan yang kuat di bawah air. "Nyonya istana memintamu untuk ikut denganku. Aku akan membawamu untuk melihatnya." Jenderal Udang Emas berkata segera dengan semacam perasaan logam yang tanpa emosi. "Terima kasih. Maaf sudah merepotkan Anda," ucap King Sui mengangguk sambil tersenyum dan kemudian menoleh ke pemimpin Kappa sebelum pergi. Bersambung, sampai jumpa di episode berikutnya. Semoga kalian semua terhibur. Terima kasih, bye-bye.